dari rekamannya jelas. Saya sebagai coachnya, Ibu sebagai coachingnya. Yang pertama. Oke. Baik. Dwi nanti agak kencengin suaranya Bu ya. Kemarin Ya, agak jelas. Tunggu Oke. sebentar Ibu. Masih ini apa namanya? Kok dia loading nih ya? Oke, start recording ya. Waktu kita 30 menit berdua, berarti sekarang 1:39 sampai 2:10 ya. 2:10. 2 Ya, 2:09. Ya, 2:10 lah. Oke. Berarti sampai 1:55 ya untuk bagian saya ya. Baik, kita mulai ya. Selamat siang, Bu Dwi. Gimana Selamat kabarnya? siang. Baik sekali Ibu Desa. Ibu Desa gimana kabarnya Ibu? Baik juga, tapi agaknya aura-auranya Bu Dwi agak kurang semangat sedikit nih ya. Gimana Bu? Iya Ibu. Aura saya memang kurang semangat Ibu. Selain karena belum makan ya Ibu ya. Oh iya. Iya, jadi gini Bu, saya sengaja nih menghubungi Ibu, Iya. mencari waktu luangnya Ibu. Jadi saya mau cerita-cerita sedikit Ibu mengenai keluh kesah saya. Baik, iya. Kebetulan saya juga sedang ada waktu dan kesempatan. Jika Ibu ingin kita berkomunikasi dan ngobrol, saya persilakan kepada Bu Dwi juga untuk menceritakan sebenarnya apa yang sedang mungkin Ibu keluh kesahkan sehingga raut wajahnya jadi kurang semangat gitu. Iya, jadi walaupun saya senyum-senyum, tapi di sini tuh banyak Ibu keluh Banyak kesahnya. pikiran kepala, iya. Iya, jadi gini Bu, apa namanya, saya nih sedang mumet ya Ibu ya. Jadi kerjaan di sekolah itu lagi numpuk-numpuknya Ibu. Lagi beruntun lah. Jadi kayak nggak ada waktu istirahatnya. Ini karena selain tugas kita sebagai guru Ibu ya, tugas kita sebagai guru juga kita ada tugas tambahan di mana kita juga tidak bisa mengesampingkan tugas tambahan itu. Jadi jadi apa namanya, deadline tugas itu mepet-mepet semua. Oh, jadi yang bisa saya tangkap dari keluh kesahnya Ibu, Ibu lagi bingung nih, lagi mumet karena deadline-nya banyak, kemudian pekerjaannya juga banyak selain tupoksi awal ya sebagai guru, kemudian ada tugas tambahan juga banyak gitu ya. Nah, mungkin dari percakapan ini kira-kira nanti apa yang akan Ibu inginkan harapannya setelah selesai berbincang dengan saya pada hari ini? Jadi yang ingin saya dapatkan setelah saya berkeluh kesah nih sama Ibu Desa, kebetulan Ibu Desa kan juga ngajar di Bangli ya, dan tentu juga pasti punya kendala yang mungkin sama. Jadi saya hanya pengen jadi Ibu tuh jadi teman curhat saya aja. Setelah saya curhat, mungkin saya bisa mencari solusinya, terus Ibu bisa ngasih pencerahan, dan saya jadi agak lega, udah nggak terlalu mumet seperti itu Ibu. Oh, baik. Jadi yang Ibu harapkan dari perbincangan kita, Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu, kemudian bisa lebih lega setelah menceritakan kepada rekan yang sama-sama mengajar, begitu ya Bu ya? Nggih. Iya. Atau mungkin Ibu punya apa istilahnya harapan lain selain itu yang dua tadi? Capaian lain mungkin dengan apa namanya, selain solusi sama saya lega, jadi saya bisa menghadapi
jikalau kedepannya terjadi hal yang serupa lagi seperti itu. Jadi saya udah punya kiat-kiatnya seperti apa, seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi mungkin nanti kalau menghadapi permasalahan yang sama sudah tahu mau mengambil langkah seperti apa, begitu Bu ya? Iya. Iya. Semoga percakapan kita nanti menghasilkan sebuah solusi bagi permasalahannya Ibu, sehingga Ibu mendapatkan pencerahan dan juga rasa lega yang bisa Ibu gunakan sebagai penyemangat agar tidak kusut lagi wajahnya. Iya. Oke, jadi mungkin awal-awal saya ingin tahu nih secara lebih rinci lagi permasalahan yang Ibu hadapi, karena tadi sudah sempat Ibu sebutkan di awal, karena tupoksi yang banyak, kemudian tugas tambahannya juga banyak, seperti itu ya. Ya, Ibu bisa jelaskan lebih rinci lagi permasalahan yang Ibu hadapi mungkin? Jadi akhir-akhir ini tugasnya itu kan selain ngajar, kita tuh ada kegiatan P5 Ibu. P5 di mana saya di situ jadi koordinator, itu berdua saja. Nah, dalam kegiatan ini kita menyusun jadwal. Jadi sebelumnya saya kira nyusun jadwal itu gampang lah. Gampang itu bisa kok. Ternyata saat dilaksanakan apalagi dengan pemikiran dua orang itu udah nggak cocoknya ini, nggak cocok, ada perbedaan lah. Nah, jadi di situ juga menyita waktu. Selain itu juga saya ada kegiatan ANBK. Jadi ada kegiatan ANBK di mana saya sebagai proktor, dan itu di situ kita perlu persiapan selain alat-alat teknisnya juga entah kegiatan kelengkapan administrasinya untuk siswanya. Nah, selain itu juga ada tugas saya sebagai guru itu mempersiapkan asesmen tengah semester. Jadi saya harus menyiapkan kisi-kisinya, rubrik penilaian, juga soal. Dan di soal ini pun kebetulan di kelas saya itu ada 2 anak menurut saya itu termasuk inklusi karena kemampuannya di bawah rata-rata. Jadi saya harus membuat 3 jenis soal. 1 untuk umum, 2-nya itu untuk mereka berdua. Seperti itu. Jadi deadline-nya numpuk seperti itu. Oke, baik. Jadi yang bisa saya tangkap tadi, selain tugasnya Ibu sebagai guru secara umum ya, kemudian Ibu jadi koordinator P5 berdua kebetulan, sehingga terjadi sering miskomunikasi terkait pembuatan jadwal ya tadi ya. Sehingga yang mana nih yang mau dipakai gitu mungkin nanti ke sana arahnya. Lalu yang berikutnya jadi proktor ANBK. Ya, saya tahu bahwa jadi proktor ANBK itu tidak mudah dan Ibu mengambil langkah yang berani untuk menjadi seorang proktor juga, kemudian membuat soal untuk kegiatan tengah semester, tidak hanya untuk siswa reguler ya, tetapi untuk siswa inklusif juga. Jadi dari permasalahannya Ibu yang banyak tadi, saya sangat apresiasi dulu karena sebagai seorang guru tidak hanya mengajar saja tugas yang Ibu ambil, tetapi sangat banyak sekali tugas-tugas tambahan lainnya yang bisa Ibu selesaikan sejauh ini ya. Mungkin dari permasalahan Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya untuk dapat mengatasi salah satu dari permasalahan dulu deh. Mungkin nggak bisa semuanya langsung terselesaikan ya Bu ya, tapi mungkin beberapanya apa yang sudah langkah yang Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi mungkin langkah yang saya ambil terlebih dahulu itu koordinasi dengan rekan sejawat. Jadi saya berusaha membagi tugas, walaupun tidak pembagiannya itu tidak 50-50, mungkin 60-40 seperti itu. Nah, selain membagi tugas, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga dengan kurikulum seperti itu. Jadi
kemarin Ibu sudah melakukan koordinasi dengan rekan terkait pembuatan jadwal mungkin ya, karena koordinatornya berdua tadi ya. Lalu juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, dari koordinasi yang Ibu lakukan, ke depannya rencana apa yang ingin Ibu ambil untuk mempermudah pekerjaan yang saat ini Ibu pegang seperti itu? Jadi kedepannya rencana sih saya koordinasi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah serta kurikulum di bagian ini untuk ANBK-nya Ibu. Jadi saya minta tolong pada rekan sejawat untuk bisa bukan menggantikan sih, tapi kita bersama. Jadi nggak harus prokernya tuh nggak harus satu orang, jadi yang tahu sistemnya tuh nggak harus satu orang, tapi bisa dengan orang lain juga, dengan rekan juga. Jadi ketika saya mungkin ada halangan atau bagaimana, jadi tidak terfokus ke saya pribadi seperti itu. Terus yang kedua, buat deadline apa namanya, skala prioritas, mungkin deadline-nya mana yang lebih awal itu yang saya kerjakan, terus disusul dengan tetap berkolaborasi, tetap komunikasi dan mengurangi cekcok lah Ibu, beda-beda pendapat aku mana yang kaku itu. Oke, jadi dari rencana yang ingin Ibu lakukan ke depannya, itu menurut saya rencana yang sangat baik karena diawali dengan koordinasi ya Bu ya, bersama Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat juga untuk bukan melimpahkan pekerjaan tetapi bersama-sama menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Kemudian mengurangi cekcok dengan komunikasi lebih baik lagi dengan rekan-rekan yang Ibu ajak bekerja sama. Lalu saya tadi dengar sempat ada membuat deadline dan skala prioritas yang mana yang duluan untuk diselesaikan akan Ibu selesaikan lebih dulu seperti itu ya Ibu ya rencana Ibu tadi sebutkan. Ya, iya Ya, benar. saya rasa itu rencana yang sangat baik dan semoga saja apa yang Ibu rencanakan bisa Ibu jalankan. Nah, dari rencana-rencana tersebut, apa mungkin Ibu membutuhkan dukungan lain selain dari Bapak Kepala Sekolah sendiri atau mungkin dari rekan-rekan yang lain? Ya, tentu saja selain dengan Bapak Kepala Sekolah, kebetulan Bapak Kepala Sekolah juga selalu mempercayakan apa-apa ke saya. Jadi saya untuk mengelak juga nggak enak Ibu. Dan juga saya berusaha belajar profesional. Namun tidak tidak apa namanya, tidak menutup sebelah mata kalau saya juga ternyata keteteran. Jadi saya berusaha jujur dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga dengan rekan-rekan jikalau saya ada beban yang menurut saya belum terbiasa saya lakukan. Jadi saya akan minta kerjasama dari teman-teman dan juga mungkin kepada kurikulum agar penjadwalan kegiatan di sekolah itu bisa diperinci lagi, maksudnya diperjelas kita rapat ini untuk kapan, jadi tidak mepet-mepet waktunya seperti itu. Baik. Jadi dukungan yang Ibu butuhkan selain dari Bapak Kepala Sekolah juga dari rekan-rekan Ibu, kemudian dari Wakil Kurikulum juga ya, agar bisa juga membuat jadwal yang lebih tertata lagi seperti itu ya Ibu ya. Nanti mungkin Ibu bisa komunikasikan kembali dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Wakil Kurikulum dan rekan-rekan yang berhubungan erat dengan tugas-tugas yang Ibu ambil saat ini. Saya rasa rencana yang Ibu buat, kemudian dukungan yang Ibu butuhkan juga sudah sangat jelas dengan yang apa Ibu sampaikan tadi. Kemudian untuk komitmennya nih, kira-kira bagaimana? Saya dengar tadi ada komitmen dari yang Ibu sampaikan terkait dengan apa yang Ibu lakukan ke depannya nanti bagaimana?
Bu Dwi, sambungan kita sepertinya terputus. Apa Bu Dwi bisa mendengar suara saya? Iya, Bu Dwi, bagaimana? Sinyalnya sepertinya lost tadi ya? Iya, lost tadi Ibu, maaf Ibu. Iya, kita sambung sedikit nih, karena Iya, masalah sinyal tadi. Gimana nih, Bu iya. Dwi? Jadi komitmen saya ke depannya itu akan berusaha lebih jujur pada diri sendiri. Uh, dengan artian saya akan meminta bantuan teman-teman jikalau saya keteteran, dan juga tetap menjalin komunikasi yang baik untuk mengecek kalau kita berkolaborasi seperti itu, Ibu. Oh iya, baik. Jadi Ibu akan jujur dulu ke dirinya. Sebenarnya bisa tidak saya mengambil pekerjaan itu nanti ke depannya biar nggak keteteran. Takutnya ujung-ujungnya begitu ya, Ibu ya. Iya, saya rasa dari apa yang Bu Dwi sampaikan, apa yang rencana-rencana Ibu ke depan yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu sangat baik dan juga Astongkare, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik, koordinasinya juga berjalan dengan baik, sehingga nantinya sudah tidak mumet lagi dan tahu apa yang Ibu lakukan ke depannya ya Bu ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Apakah masih ada yang mengganjal? Sudah Ibu, sudah plong saya Ibu setelah curhat. Baik, iya. Ibu. Ya Bu. Jadi terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya Ibu. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, dan nanti jikalau saya perlu teman cerita lagi, saya akan mengganggu Ibu lagi. Iya, sama-sama Bu Dwi. Karena semuanya berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu harapkan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mengobrol lagi ya. Terima kasih banyak atas sama-sama Ibu. Terima kasih. Iya. Siang. Oke. Bu Dwi, mungkin saya langsung tanyakan refleksinya biar tidak terlupa. Kira-kira dari sesi coaching kita barusan, apa yang Bu Dwi merasakan? Jadi sebelum coaching, saya merasa mumet Ibu ya. Mumet, terus kayak penuh ini otaknya, pikirannya penuh. Namun setelah saya berkeluh kesah dan Ibu menuntun bagaimana mencari solusi, saya jadi lebih lega dan bisa merencanakan sesuatu ke depannya jikalau saya menghadapi masalah yang sama. Baik. Terima kasih banyak Bu Dwi atas kesempatannya memberikan saya sebagai coach. Ya, sama-sama Ibu. Oke, berarti sekarang Bu Dwi jadi coachnya, saya jadi coachinya ya.
Eh, saya mulai Bu ya. Ya, Selamat siang Ibu Desa, bagaimana kabarnya? selamat siang Bu Dwi. Cukup baik. Bu Dwi Baik, bagaimana? baik sekali Ibu. Iya. Kenapa Ibu kok kayak apa namanya jawabannya cukup baik Ibu? Iya, sebenarnya Apa Ibu? lagi agak kurang baik sedikit Bu Dwi. Agak kurang baik. Iya, kira-kira itu apa ya Ibu kalau boleh saya tahu? Saya di sini sih ada waktu lenggang sih sebentar. Nah, kebetulan banget Mungkin Ibu Ibu. bisa Ibu lagi ada cerita-cerita waktu ke luang. saya. Iya, jadi Iya. sebenarnya saya bingung mau cerita ke siapa. Kebetulan kita lagi ketemu dan jarang-jarang mungkin saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu dan keresahan yang saya alami kepada Bu Dwi ya. Iya. Apa kira-kira itu Ibu yang buat Ibu Gini, Bu, desa jadi resah? gini, saya tuh kemarin-kemarin bingung, eee, siswa-siswa saya di kelas padahal udah dikasih kegiatan belajar yang kita rancang dengan baik gitu menurut saya, ternyata, anak-anak tidak se-excited itu belajar di kelas dan, juga banyak dari mereka yang malah melakukan kegiatan lain saat kegiatan pembelajaran, seperti itu Bu Dwi. Jadi Ibu udah susah-susah nih, ya saya merasakan sih gimana rasanya udah susah-susah ngabisin waktu, pikiran, ide untuk merancang suatu pembelajaran dan kita sudah punya ekspektasi anak-anak akan senang gembira gitu. Betul, iya. Tapi tahu-taunya anak-anak malah di luar ekspektasi ibu. Iya, betul Bu Dwi. Iya. Ya, Mhm. jadi saya merasakan kecewanya ibu sih. Nah, kira-kira dengan percakapan kita kali ini, apa yang ingin ibu dapatkan dari percakapan Eee, kita? yang pertama sih biar saya merasa lega aja ada diajak teman cerita. Kemudian yang kedua mungkin nantinya dapat Ada lagi ibu? mendapatkan solusi sih Bu dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, biar nanti ke depannya tahulah mau bikin seperti apa gitu. Jadi ibu perasaannya plong, udah nggak resah-resah gelisah lagi ibu ya. Terus ibu juga punya Iya, solusi untuk permasalahan ibu. Nah, betul. eh, kira-kira menurut ibu apa yang membuat kondisi di kelas ibu anak-anaknya itu kurang excited? Kalau dari pengamatan yang saya lihat sih Bu, kayaknya sepertinya mereka itu merasa bosan dari kegiatan pembelajaran yang saya tampilkan. Karena Hmm. mungkin, meskipun saya sudah buat LKPD dengan berbagai macam, gambar, kemudian berbagai macam soal, itu tetap saja kadang membuat mereka tuh masih bosen juga di kelas gitu, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti tiba-tiba main HP lah, bercanda, dan sebagainya, Bu. Jadi anak-anak kebanyakan kayak nggak tertarik dengan LKPD atau tugas yang ibu berikan ya, padahal itu menurut ibu sudah menarik. Betul, iya. Eh, eh, itu apa namanya dalam merancang LKPD-nya? Apakah anak-anaknya itu menentukan sendiri atau anak-anaknya diajak apa namanya berkontribusi? Kalau kemarin sih, LKPD-nya saya yang buatkan, Bu. Jadi, saya pikir karena materinya cukup sulit, sehingga saya buat materinya ada gambarnya, ada soalnya, ada latihannya, gitu. Saya harapnya sih awal-awal mereka bisa ngerjain itu dengan baik dan excited gitu. Ternyata enggak, Bu. Jadi menurut ibu idealnya dalam apa membuat LKPD itu atau pengerjaan LKPD itu harus apa namanya anak-anaknya itu harus bagaimana ibu? Kalau menurut saya mungkin, nggak harus dikerjakan langsung 100% benar, tapi
ada proses di dalamnya yang membuat kegiatan pembelajarannya saya rasa berhasil, Bu. Jadi muridnya bisa aktif, aktif berbicara, ributnya itu bukan ributin hal-hal lain, tapi ributin pembelajaran kan enak ya Bu ya. Tapi kemarin siswanya agak lain-lain gitu sedikit Bu. Jadi kondisi ideal yang ibu inginkan itu adalah jadi mereka tuh ribut tapi masih dalam tahap masih dalam konteks pembelajaran, yang dibahas itu pembelajaran, bukan ke boleh mungkin main HP tapi nggak main HP-nya emang untuk belajar, bukan untuk yang Iya, main-main seperti itu Bu ya. iya betul Bu Dwi. Nah, menurut Ibu kira-kira apa rencana Ibu untuk menanggulangi anak-anak ini biar mau fokus ke pembelajaran atau ke LKPD-nya Ibu? Kayaknya saya bakalan tambahin kegiatan pembelajarannya dengan variasi sih Bu. Mungkin saya kasih di awal ada ice breaking, lalu ada apa itu istilahnya yang sekarang lagi tren Bu, brainstorming kali ya. Brainstorming. Jadi anak-anaknya itu, jadi ini rencananya kegiatan apa namanya, ice breaking atau brainstormingnya di awal pembelajaran atau di tengah-tengah atau bagaimana? Karena mereka biasanya merasa kebosanan itu saat diskusi, itu sepertinya saya akan selingi ketika mulai terasa aura-aura ketidaknyamanan di kelas, saya akan selingi pakai brainstorming sehingga mereka semangat lagi belajarnya. Lagi fokus lagi yang awalnya lihat-lihat keluar karena bosen banget di kelas gini-gini aja. Jadi kalau sepertinya kalau dikasih brainstorming di tengah-tengah kegiatan belajar itu mereka lebih semangat terus balik lagi fokusnya. Iya, saya setuju sekali sama rencananya Ibu. Jadi memang benar. Jadi kalau kita di kelas itu kan tahu ya situasi kelas saat murid-muridnya itu lagi ribut ngapain, terus kita keliling-keliling. Nah, kalau udah suasananya udah agak nyeleneh-nyeleneh sedikit, ya kita langsung aja selipin ini ya Bu ya, ice breaking ya Bu ya. Iya betul. Iya. Ya Bu Dwi. Ya. Nah, untuk brainstormingnya sendiri itu sama juga Ibu, direncananya diselipin di tengah-tengah atau bagaimana Ibu? Iya, yang di tengah itu yang brainstorming rencananya Bu. Tapi kalau ice breaking-nya mungkin di awal biar mereka fokus dulu, sadar dulu ini mau belajar nih gitu. Ya, bagus sekali itu Ibu. Jadi saat kita apa namanya sebelum mulai juga memang diperlukan agar anak-anak itu tetap fokus ke pelajaran atau materi yang kita kasih. Lalu di tengah-tengah saat anak-anak lain-lain kita selipin dengan brainstorming. Nah, rencana yang Ibu berikan ini, apa Ibu perlu ini apa namanya dukungan lain selain dari Ibu sendiri? Kalau ice breaking sama brainstorming kan ide dari Ibu itu, apakah ada perlu bantuan atau bagaimana Ibu? Wah, kalau dukungan itu pasti ya Bu ya, karena ketika kita melakukan pembelajaran pasti kita butuh dukungan juga. Jadi saya rasa saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi bersama rekan-rekan yang sama-sama guru IPA, bagaimana cara-cara mereka atau kiat-kiat mereka menghadirkan kegiatan belajar yang menyenangkan dan bermakna di kelasnya, dan mungkin saja nanti bisa saya adaptasi juga di kelas saya, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali. Memang perlu kolaborasi Bu ya di sini ya. Nah, yang terakhir kira-kira menurut Ibu apa yang perlu Ibu lakukan untuk apa namanya rencana Ibu ini terlaksana? Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Yang pasti selain melakukan koordinasi dengan rekan yang sama-sama mengajar di IPA agar bisa dapat inspirasi gitu Bu, saya lebih banyak belajar juga bagaimana cara menyajikan brainstorming yang beda gitu.
sehingga mereka itu lebih atau siswa itu lebih fokus kegiatan belajarnya lain dari mula-mula mereka merasa bosan tadi. Kemudian mungkin akan saya selipkan juga kegiatan praktek-praktek sederhana agar siswanya itu lebih antusias belajarnya, melakukan hal-hal baru. Iya, jadi memang agak susah-susah gimana ya sama anak-anak sekarang Ibu ya. Kalau memang nggak diselipin teori dulu sebelum ke praktek, nanti dia nggak gini, kayak nggak nyambung. Ini apa Iya, betul. fungsinya? Iya. Langsung jalan aja tanpa tahu prosesnya seperti apa. Jadi saya apresiasi rencana-rencana yang Ibu lakukan dengan koordinasi dengan guru mapel lainnya, terus berkolaborasi juga, terus dengan menyelipkan ice breaking dan brainstorming. Nah, mudah-mudahan rencana yang Ibu impikan ini bisa segera terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala yang begitu memicu stresnya Ibu lagi. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana di pembelajarannya Ibu ya. Iya, terima kasih banyak Bu Dwi telah menuntun saya. Awalnya saya bingung nih mau ngapain, terus tiba-tiba setelah ngobrol dapat pencerahan, oh iya kenapa nggak dikasih brainstorming aja gitu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Nanti mungkin setelah Ibu melakukan rencana-rencana ini dan kalau masih ada kendala-kendala atau keluh kesah yang baru atau mungkin tidak ada perubahan atau bagaimana perkembangannya, mungkin Ibu bisa menghubungi saya lagi Ibu ya. Iya, terima kasih Bu Dwi atas waktunya juga sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang pada siang ini ya. Iya, Terima kasih banyak Ibu. Ya, semoga Ibu sehat-sehat selalu. Iya. Iya, Bu Dwi juga ya. Iya, sama-sama Ibu. Bu Desa, sebelum kita dadah nih, saya mau nanyain ini Bu, umpan baliknya Ibu. Kira-kira setelah kucing tadi, apa yang Ibu rasakan? Sebelum coaching itu saya awalnya bingung sih Bu, gimana sih caranya biar siswa itu bisa fokus, terus tidak merasa bosan saat di kelas. Kemudian setelah kita berbincang dan berkomunikasi, saya jadi mendapatkan solusi baru bahwa untuk menghilangkan kebosanan itu nggak harus pakai yang susah-susah, tapi yang sederhana aja kayak ice breaking dan brainstorming sehingga pelajarannya jadi lebih nyaman gitu. Jadinya saya juga ngerasa lebih plong dan lebih lega setelah kita berbincang, jadi tahu nih ke depannya apa yang harus saya lakukan agar bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih Bu Desa atas waktunya Ibu. Kita sudah melaksanakan coaching kali ini. Semoga Ibu tidak bosan ya nanti cerita-cerita ke saya. Iya, terima kasih banyak Bu Dwi. Ya, semoga kita bisa sering ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, sama-sama Ibu. Sampai jumpa. Udah 31 menit. Masih proses nyimpan Ibu. Berarti ini videonya nggak perlu diedit ya, langsung kirim aja ya? Iya, langsung. Nanti Bu Adel juga pasti ngasih. Kita masih punya waktu 7 menit. Kucing. Praktek kucing. Saya kirim ke Drive aja, Bu. Boleh?
Oh, 600 mega. Wow. Baik, Bu Desak dengan Bu Nyoman, apakah sudah selesai? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Ya, saya stop recordingnya dulu, kemudian Ibu berdua silakan